Oke guys, balik lagi nih sama Motivitek, motivasi untuk teknologi. Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Mau ngobrolin rekomendasi rakitan PC lagi secara online. Tapi saat ini kita akan mencoba memberikan rekomendasi dari kubunya Intel ya guys ya. Tenang aja, ini di bawah 5 juta. Ya member dikit lah, nyampe dikit lah nanti kalau sama ongkirnya sekalian. Oke, langsung aja ya, kita kasih lihat ini ya. Gue kasih lihat untuk komponen-komponennya. Yang pertama, prosesornya apa nih? Prosesornya kita pakai Intel i3 10105F Tray. Ini udah sama fan-nya ya. Untuk harga terbarunya, harga terupdate-nya saat ini di 964.000 aja. Ini udah cukup banget lah, untuk multitasking juga udah cukup, terus buat nge-game juga udah cukup. 4 core, mempunyai 4 core dan 8 thread. Frekuensinya di 3,7 GHz dan bisa dimaksimalkan lagi sampai di 4,3 GHz ya guys ya. Cuma sayangnya di prosesor Intel generasi 10 nih, RAM-nya cuma sampai itu tuh 2666 aja. Cukup disayangkan sih, tapi maksimalnya bisa sampai 128GB untuk RAM-nya sendiri. Seperti itu. Ini juga karena meskipun versi Tray ini juga ada garansinya 1 tahun ya guys ya. Langsung aja menuju ke tokonya di Tokopedia, di Queen Processor ini. Seperti ini penampakannya. Nanti dapatnya tuh kira-kira cuma dapat fan, dikerdusin gitu fan, sama ini di dalam mika gitu. Kita coba lihat review-reviewnya dikit lah ya. Nah ini dapatnya kayak gini nih kurang lebih. Untuk review-reviewnya dapatnya kan versi Tray, jadi nggak bisa dapat box yang Intel apa gitu itu. Oke, lalu lanjut di motherboardnya kita pakai H510M LGA 1200 ya, karena kan ini generasi 10. Kita pakai yang dari Asus. Chipsetnya udah pakai H510, terus juga mendukung PCIe Gen 4 generasi keempat. Ada slot M.2 NVMe nya juga aman. Dan kenapa aku pilihnya ini buat menunjang VGA nya, karena di rakitan ini kita pakai dedicated VGA ya, bukan pakai integrated GPU lagi, tapi kita bakal beli atau bakal rakit sama VGA nya. Ini kenapa harus Asus nih? Karena chipsetnya ini, kalau MSI chipsetnya kalau nggak salah masih A410 kalau nggak salah. Itu jadi untuk mendukung konektivitas dan mendukung enggak konektivitas juga sih, dan mendukung itu nanti untuk upgrade-nya juga kan bisa seperti itu. Terus ini untuk mobilnya pakai Asus. Lalu lanjut ke apa ini kita? RAM-nya tetap, karena ini masih versinya nggak pakai RGB Club ya pakai sih nanti, tapi keindahan itu bukan yang utama. Yang utama itu performa. Untuk rakitan PC kali ini kita masih pakai RAM dari Hynix ya, DDR4 8GB, murah aja, satu kepingnya di 186.000. Jadi kalau 2 di 372 itu belum ongkir teman-teman ya. Itu sih. Ini juga sudah settingan defaultnya sudah 2666, meskipun bisa di OC ada fitur XMP-nya di sini, mendukung fitur XMP sebenarnya, tapi kayaknya mubazir deh kalau di XMP gitu sih ya. Tampilannya biasa, nggak ada heatsink RGB kekiniannya, biasa banget kayak RAM DDR3, malahan kepingan gini aja, nggak ada heatsink, nggak ada apa. Terus di reviewnya sendiri juga bagus, banyak yang ya cukup baik lah ya. Kalau memang toko ini kurang trusted, bisa pindah ke toko yang lain seperti itu teman-teman. Untuk RAM-nya sudah. Untuk SSD-nya nih pakai Cube Gaming NVMe dong pastinya ya. Di storage-nya di 256 GB. Harganya murah, 200.000 aja, 208.000 belum ongkir. Ini entah gimmick entah apa, meskipun nanti sudah nggak gimmick diskon, masih 218.000 untuk SSD M.2 NVMe dengan size 256GB itu sudah sangat baik ya. Dengan ini bisa dicek read sama write-nya di 2100 sama di 1700. Ini lebih baik dari yang kemarin, daripada yang Phenom RX kalau nggak salah yang kemarin ya.
Untuk itu nih untuk kecepatan baca dan kecepatan tulisnya lebih baik ini. Tapi juga sama karena ini SSD murah-murah, jadi nggak ada heatsink dan sebagainya, polosan gini aja. Oke, kalau sudah NVMe ini cukup, kita lanjut ke mana ini? Kita lanjut ke harddisknya lah ya nih. Harddisk tetap ini bahkan lebih murah dari yang kemarin. Nah, harddisk WD Blue 500 GB aja untuk nyimpen game, data, foto dan sebagainya. Karena M.2 tadi itu cuma digunakan sebagai Windows atau beberapa aplikasi yang mungkin teman-teman pengen lebih cepat loadnya. Ini WD Blue rekondisian ya teman-teman ya, tapi bagus dan juga ada garansi juga. Jadi masih rekomendasi lah untuk storage-nya. Lalu lanjut nih, ini untuk dedicated VGA nya kita pakai dari kubu hijau ya, Nvidia PNY GeForce GTX 1660 Ti dual fan, sudah punya VRAM 6 GB. Ini sudah cukup lah untuk game-game AAA. Sekarang sudah dapat 60 fps up lah ya. Dengan kalau VGA nya nih tak tunjukin. Ini di website resminya PNY, jadi bukan merek abal-abal sih. Masih cukup bagus tapi kalau dibandingkan dengan merek-merek lain lebih trusted yang lain sepertinya ya. Ini punya clock speednya 1500, boost speednya bisa sampai di 1770. Yang penting tuh nih, TDP nya cuma 120. Ini bakal jadi PC yang powerful tapi irit ya, di harga sekitar 4 juta 5 jutaan. Mendukung multiscreen juga, HDMI nya 2.0, ada DP di 1.4, PCIe nya generasi 3 masihan. Jadi buat kedepannya nanti teman-teman bisa cari VGA atau bisa upgrade VGA yang lebih baik atau lebih baru lagi. Untuk opsi upgrade-nya juga banyak kok Rakitan ini, tenang aja. Lalu untuk mendukung mensuplai dayanya, ini aku rekomendasiin Aerocool Lux 550. Sudah sertifikat 80 plus bronze ya, tapi nggak ada RGB-nya lagi karena kita masih ngejar performa yang pertama ya, bukan keindahan seperti itu. Untuk penampakan langsungnya kayak gini ya umum lah ya, VGA nya sudah flat kabel juga tapi nggak modular. Udah cukup baik lah kalau mau dipasang dan digunakan untuk Aerocool-nya. Kenapa kok aku pilihnya 550 nih? Ini udah tak hitungin beberapa pakai kalkulator PSU ya. Daya dari PC ini tuh sekitar 281 watt aja. Jadi kalau kita pakai di PSU 550 tuh udah cukup banget buat nanti mau upgrade ke 3050 mungkin atau 3080. Kalau 3080 agak berat sih. 3050 lah. Itu udah cukup, nggak perlu upgrade PSU lagi. Apalagi kan Aerocool udah 80 plus bronze itu ya. Sudah cukup efisien mengatur supply daripada kebutuhan PC kalian seperti itu. Lalu lanjut ke casing akhirnya ya. Nih casingnya agak-agak RGB. Kenapa sih aku pilih Varu Nuclear ini? Yang pertama nih gratis fan 3 buah ya, tapi nggak ada PSU nya. Ini sudah di PSU nya bawah, udah dapat 3 fan di depan ini free di harga 320 aja. Itu murah banget. Terus juga PC nya kayaknya jadi PC kekinian sih. Ini ada beberapa review dari yang udah beli kayak gini nih, gratisannya ini bukan yang ini ya, ini adiknya nggak digratisin ya. Untuk tempat kabel manajemennya juga lumayan lebar. Kalau kita gabungin sama Aerocool tadi kan flat kabel, itu lebih gampang natanya di belakang nih. Seperti itu teman-teman. Jadi ya casingnya juga warna hitam polos. Kayaknya ini akrilik ini. Ini body sampingnya ini akrilik. Ada ini di belakang juga kalau teman-teman mau upgrade tambah fan lagi 12 cm bisa nih di daerah sini. Seperti itu teman-teman. Oh juga ini kelebihannya nih, ada port USB 3.0 di depan. Dan kalau casing-casing murah lainnya yang di bawah itu 200 ribuan itu nggak ada, masih USB 2.0 aja di port depannya. Tapi kalau ini udah ada, udah lengkap.
Seperti itu teman-teman rakitan kali ini. Jadi total budgetnya berapa bang? Total budgetnya di ada kok gini sih. Nah, total budgetnya di 4.954.000 aja. Belum sama ongkir ya, mungkin kalau ada ongkir dan sebagainya bisa di 5,1an kalau nggak salah. Ini juga kan Tokopedia lagi banyak-banyak promo ongkir ya. Jadi teman-teman bisa lebih hemat gitu aja teman-teman untuk rakitan kali ini. Jadi rakitan kali ini itu kita rekap lagi ya. Di i3 generasi 10105F yang udah cukup mumpuni banget buat teman-teman jalanin game AAA kekinian. Oke, seperti itu. Terus bang, mau tanya nih konsumsi listriknya berapa? Oke, kalau perkara konsumsi listrik seperti ini ya teman-teman ya. Kita hitungnya per kWh aja. Tadi kan di PSU kalkulator kita hitung 281 di 281 itu full load ya. Tadi 120 nih 120 VGA-nya. Terus di i3 tadi 65. Itu udah berapa tuh? Kita coba buka kalkulator. 120 ditambah 65. 185 mungkin sama harddisk RAM fan itu di sekitar 200-an lah ya, bisa kita hitung 200. Oke, coba. Terus durasinya nih ya, wattnya tak isi 200. Terus durasinya berapa lama? Durasinya mungkin kalau teman-teman main atau kalau aku pribadi sendiri pakai komputer itu di sekitar 6-8 jam. Oke, kita bikinlah 8 jam. Ya dikali 8. 1.600 kita bagi 1.000. Mana baginya? Divide 1.000. 1,6 kWh ya per 8 jam. 1,6 kWh per 8 jamnya segini. 1,6 ini mana tadi? Salah. 1,6 dikalikan harga listrik di tempat kalian masing-masing. Kalau di tempatku di sekitar 1450 lah. Ini di harganya per 8 jam 2.320 per 8 jam. Seperti itu teman-teman. Jadi masih murah banget, masih irit banget PC-nya untuk kali ini. Jadi buat teman-teman kalau mau rakit bingung, takut atau gimana, bisa banget pakai rekomendasi rakitan dari Motivitek ini gitu teman-teman. Dan dengan daya yang cuma tadi 281 watt itu kalau teman-teman listriknya kalau listrik rumahnya di 900 itu masih ngangkat banget buat pakai rakitan PC dari Motivitek ini teman-teman. Oke, gitu aja dari saya dari Motivitek. Mungkin kalau teman-teman punya ide atau ingin berkonsultasi atau tukar pikiran, silakan langsung komen di kolom komentar aja. Dan kalau teman-teman suka sama konten-konten seperti ini, bisa langsung di subscribe, dinyalain tombol loncengnya biar kalau ada video terbaru teman-teman nggak ketinggalan. Gitu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya udah nonton video dari saya. Untuk video dari testing game akan saya sematkan di belakang habis ini. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.
Too close! Enemy UAV overhead! Oh, Jesus Christ. Da steht ein Feindgeschütz! Herz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant! Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant! Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschütz bereit! Feindliche Infanterie voraus! MG-Feuer eröffnen. Wie gefällt das nicht? Sei stark, Hartmann! Befolg einfach deine Befehle! Sieht gut aus. Anton 1 an Oberkommandant.